Pernah dengar kutipan Mark Twain? Katanya beda antara kata yang tepat sama yang hampir tepat itu kayak petir sama kunang-kunang. Jauh banget ya bedanya. Haha, iya, jauh banget. Dan itu pas banget sama topik kita kali ini ya. Kita mau bahas soal eksekusi inovasi di perusahaan besar. Betul. Kenapa ada perusahaan teknologi raksasa yang sukses banget meluncurkan usaha baru, tapi ada juga yang ya kesandung padahal idenya oke. Nah, kita mau coba bedah nih, pakai contoh dua raksasa. IBM dengan proses EBO-nya, dan Cisco dengan Councils and Boards-nya. Beda tipis, tapi krusial. Oke, jadi misi kita kali ini bersama Anda adalah ngertiin apa sih detail-detail kecil dalam eksekusi itu yang bikin satu berhasil, satu lagi ya hampir berhasil. Sumber kita dari riset mendalam ya soal ini. Sip, kita mulai dari IBM dulu deh, yang katanya tepat sasaran. Oke, dulu kan CEO-nya Lou Gerstner itu katanya frustrasi banget ya. IBM sering bikin teknologi baru, tapi malah ketinggalan pas teknologinya jadi bisnis gede. Kayak router komersial pertama itu. Iya, router, terus teknologi akselerasi web, software pengenal suara juga. Mereka yang bikin awalnya, tapi nggak jadi pemain utama di pasarnya. Kenapa bisa gitu ya? Hasil analisis internal mereka nunjukin fokusnya terlalu ke hasil jangka pendek, terus terlalu nempel sama pasar dan pelanggan yang udah ada. Sistem pendanaan sama eksekusinya juga nggak dukung bisnis baru yang belum pasti. Ah, oke. Jadi solusinya proses EBO itu ya, Emerging Business Opportunities. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi, mereka bagi portofolio bisnis jadi 3 horizon. Yang sekarang jalan, yang lagi tumbuh, sama yang buat masa depan banget. Nah, IBO ini fokusnya ke yang horizon 3. Yang buat masa depan ya. Kunci suksesnya apa aja tuh? Katanya kriterianya ketat banget ya. Betul. Seleksinya jelas. Harus pas sama strategi IBM, potensi pendapatannya harus gede, $1 miliar lebih, dan harus bisa jadi pemimpin pasar nantinya. Wow, $1 miliar. Itu kan ambisius banget. Apa nggak malah bikin peluang bagus yang lebih kecil jadi kelewat? Pertanyaan bagus itu. Angka 1 miliar itu sengaja. Biar fokusnya cuma ke ide yang benar-benar bisa mengubah IBM. Bukan cuma nambah-nambah dikit. Mereka mau bikin mesin pertumbuhan baru yang signifikan. Jadi disiplin dari awal. Oke, masuk akal sih buat perusahaan segede IBM. Selain kriteria, tata kelolanya gimana? Katanya kayak modal ventura internal ya? Iya, mirip gitu. Ada grup strategi korporat yang kayak jadi visinya. Dipimpin Bruce Harreld waktu itu. Ada tinjauan bulanan, terus yang penting pendanaannya dilindungi. Dilindungi maksudnya? Tapi lebih ke pencapaian milestone. Ah, oke. Jadi kayak dikasih ruang aman gitu ya buat tumbuh. Tapi apa nggak jadi terlalu birokratis dengan tinjauan bulanan segala macam? Kan inovasi butuh fleksibilitas. Ada risiko itu, tapi tujuannya emang melindungi. Melindungi dari tirani bisnis inti, istilahnya. Plus, ada sponsor kuat di level senior kayak Harreld atau Palmisano, dan ada mekanisme biar antar divisi itu selaras. Kata Harreld, kuncinya integrasi, bukan isolasi total kayak spin-off. Integrasi ya, bukan isolasi. Oke, jadi disiplin tapi tujuannya melindungi dan integrasi jangka panjang. Hasilnya gimana buat IBM? Hasilnya signifikan. Banyak IBO yang sukses, hasilin pendapatan besar, ada yang akhirnya diintegrasi balik ke unit bisnis utama, kayak IBO Life Sciences-nya Carol Kovac. Dia bilang, penting banget melindungi IBO ini di awal. Sip, jadi IBM ini contoh yang tepat sasaran. Nah sekarang kita lihat yang hampir tepat, Cisco. Gimana ceritanya di sana? Mirip juga kan awalnya? Mirip, CEO-nya, John Chambers, khawatir Cisco terlalu bergantung sama router dan switch. Butuh sumber pertumbuhan baru yang gede juga, 5–10 miliar dolar per tahun. Terus pendekatannya gimana? Mereka bikin struktur namanya Councils sama Boards. Councils buat inovasi yang sifatnya incremental, perbaikan kecil-kecil. Nah, Boards ini buat peluang yang lebih gede, disruptif. Targetnya 1 miliar lebih juga. Timnya lintas fungsi, ada kerangka kerja VSE juga. Vision, Strategi, Execution. Tujuannya bagus, mau dorong kewirausahaan internal. Bagus ya, kolaborasi, target ambisius. Tapi kok dibilang hampir tepat, apa bedanya sama IBM? Nah, di sini mulai kelihatan bedanya. Pertama, tata kelolanya kurang ketat. Kalau IBM, EBO-nya mungkin cuma 10–12 proyek jalan bareng, Cisco bisa 30–40 inisiatif councils dan boards itu. Wah banyak banget, gimana ngawasinnya? Itu dia masalahnya. Pengawasan jadi longgar. Terus, banyak anggota timnya itu partisipasinya paruh waktu.
Nggak sefokus tim EBO IBM yang emang didedikasi penuh buat proyek itu. Jadi fokusnya kebagi-bagi ya. Terus soal dana gimana? Beda juga ya? Beda banget. Di Cisco, unit baru ini seringkali harus cari dana dari unit bisnis lain yang udah mapan. Jadi kayak ngemis gitu. Waduh, pasti ribet itu politik internalnya ya. Iya banget. Beda jauh sama EBO yang dananya udah aman dari awal. Ini bikin persaingan internal, ketidakpastian buat tim inovasi. Sponsornya juga kurang jelas. Banyak unit rebutan perhatian Chambers. Nggak kayak EBO yang sponsornya jelas dan kuat. Kebayang sih bebannya. Katanya eksekutifnya sampai kewalahan ya? Betul. Ada cerita satu manajer bisa terlibat di 3 council, 6 board, plus 5 working group sekaligus. Gila kan? Fokusnya pasti pecah banget. Gak heran banyak eksekutif senior yang akhirnya keluar. Pantesan. Jadi meskipun ada sukses kayak telepresence, itu pun hasil akuisisi kan ya? Secara keseluruhan prosesnya malah bikin ruwet. Kata konsultan Jeffrey Moore, malah jadi chaos, birokrasi baru. Iya, akhirnya proses councils dan boards ini dihentikan juga. Jadi kalau kita simpulkan nih, Jadi intinya bukan cuma soal punya ide bagus atau bikin proses inovasi aja ya? tepat, perbedaan krusialnya itu ada di ketelitian eksekusi. Gimana disiplin tata kelolanya, komitmen pimpinannya gimana, pendanaannya jelas atau enggak, terus gimana mekanisme integrasinya dipikirin matang. Pendekatan IBM yang disiplin dan terstruktur itu jadi tepat, sementara Cisco yang kelihatannya mirip tapi kurang kontrol dan fokus jadinya hampir tepat. Beda tipis tapi hasilnya jauh ya. Betul, kayak petir sama kunang-kunang tadi. Nah, kenapa ini penting buat Anda renungkan? Ini nunjukin kalau melahirkan inovasi yang beneran ngefek di organisasi besar, itu kompleks banget. Bukan cuma ide cemerlang, tapi eksekusi yang presisi sampai ke detail operasional, itu yang jadi pembeda. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Gimana caranya organisasi bisa nemuin keseimbangan? Antara butuh struktur dan disiplin kayak IBM, yang jelas efektif buat melindungi ide baru. Tapi di sisi lain, inovasi itu kan sering butuh fleksibilitas, bahkan sedikit kekacauan mungkin ya, biar bisa berkembang. Menarik, apakah struktur yang terlalu kaku itu malah bisa mematikan inovasi yang justru mau kita tumbuhkan? Sesuatu buat direnungkan ya.